Ada yang menarik nih ketika kita ngelihat sikap dari Profesor Mahfud MD setelah kalah di Pilpres kemarin dan kemudian kemarin ada satu event yang dihadiri yaitu seminar evaluasi pemilu 2024. Di mana di event satu ini ada rekaman dari Kompas ya. Di sana Profesor Mahfud MD ini menyatakan kelegowoannya untuk menerima putusan hukum di mana gugatan 03 dan 01 kalah dan akhirnya 02 yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, sikap kenegarawanan ini kemudian menjadi pelajaran politik bagi kita semuanya. Mari kita saksikan bagaimana pidato dari Profesor Mahfud MD pada seminar evaluasi pemilu 2024 kali ini. Nanti Mbak Bibif ini bisa menjelaskan tidak terbukti secara hukum. Nah sekarang disclaimer saya begini. Saya sendiri sebagai mantan paslon Pilpres 2024 tidak bisa lagi mempersoalkan vonis MK atas hasil Pilpres 2024 itu 2024. Sebentar. Pak Mahfud tuh bolak-balik kalau baca 2024 itu jadi 20.024. Demi keadaban dalam berhukum, meskipun misalnya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan MK, saya harus menerima vonis MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat. Saya ikut kaidah fikih yang berbunyi hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri perselisihan. Kalau sudah inkrah ya inkrah. Karena saya membayangkan gini, kalau saya tidak puas, gugat lagi, berubah, yang sana tidak puas lagi, berubah lagi, itu tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu prinsip di dalam hukum itu hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim meskipun salah, kalau sudah inkrah ikuti, agar negara tidak kacau, rakyat tidak menjadi korban. Nah, saudara, bagi saya, bagi kita, yang penting negara ini harus terus berjalan. Tidak boleh mandek, apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung usai. Sudah menggugat lagi, menggugat lagi, kapan selesainya? Ya. Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinomorsatukan. Jadi pemerintah itu harus ada dan tidak boleh sampai kosong karena keributan. Kalau di dalam anutan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam nih, karena kampus Islam itu ada dalilnya yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, bunyinya itu situ nasanawat bi imamin jahil afdolu min lailatin bila imamin. 60 tahun kamu mempunyai pemerintah yang buruk, yang tidak adil, tidak memuaskan. 60 tahun tuh jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya pemerintah. Karena begitu pemerintah tidak ada, satu malam negara kacau, ketika pemerintah dimunculkan lagi sudah sulit dan rakyat menjadi korban. Bayangkan sekarang saudara di Afghanistan, Irak, tempatnya Pak Ahmad Saad, itu lama merekonstruksinya dari kekacauan yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Libya sampai sekarang. Afghanistan itu begitu berhasil mengusir pemerintah yang dianggap antek negara asing, sampai sekarang belum stabil. Terjadi kekerasan politik. Perempuan-perempuan mau ngajar tidak boleh, mau bekerja tidak boleh, sampai sekarang. Dulu orang berapa ganti nih pemerintah, perbaiki, begitu perbaiki nggak bisa memperbaiki. Nah itulah sebabnya lalu Ibnu Taimiyah itu mengatakan
Tidak apa-apa, pemerintah itu harus ada meskipun jelek, tapi perbaiki dari waktu ke waktu. Jangan didiamkan, tapi jangan sampai menyebabkan rakyat menjadi korban dan pemerintahan menjadi lumpuh. Gitu. Nah, saudara sekalian, tegasnya bagi saya Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai. Sudah selesai. Dan paslon yang diputus menang oleh MK, yakni paslon 02, harus diterima sebagai vonis yang mengikat. Karena apa? Tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan vonis tersebut. Selesai secara hukum. Secara politik belum. Masih banyak yang bisa dilakukan, termasuk seminar kita hari ini. Karena pada halaman berikutnya itu meskipun secara hukum konstitusi selesai, seminar ini tetap menjadi sangat penting. Seminar ini tetap menjadi sangat penting karena pemilu akan terus diadakan setiap 5 tahun. Bukan ini yang terakhir, enggak, 5 tahun. Dan inilah kampus-kampus harus tampil. Civil society harus mengkonsolidasikan diri kembali untuk mengawal pemerintahan agar Indonesia ini ya tetap ada di tracknya menuju pencapaian tujuan negara. Saudara, saya bayangkan kalau kita diam, membiarkan satu pemerintahan berjalan tanpa pengawasan kita dalam koridor yang benar, ya kita khawatir negara nanti rusak, hancur. Karena begini, kalau orang menengarai, pemerintah itu merupakan hasil kolaborasi atau konspirasi antara penjahat, itu penjahat ekonomi, penjahat dan pejabat korup bergabung untuk membuat satu keputusan publik yang kemudian ini kalau dibiarkan ini akan berbahaya. Karena kalau keadaan sudah normal, hukum di dalam kerjasama sama-sama dua penjahat ini, yang satu akan mengkhianati yang lain, akan saling menghancurkan. Dan itu yang jadi korban rakyat lagi. Itu yang saya katakan ngeri loh negara ini kalau misalnya oligarki yang disebut pengusaha-pengusaha perusak lingkungan alam dan sebagainya lalu berkolusi atau berkolaborasi dengan penjahat korup memenangkan satu pertarungan. Wah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Oleh sebab itu kita jangan pernah lelah mengambil posisi untuk tetap berjuang. Saya katakan dari mana? Banyak ormas-ormas, kampus-kampus, civil society, gitu. Saya berangkat dari kampus dan civil society. Saya masuk ke kampus ini tahun 78 sebagai mahasiswa baru. Sudah itu tahun 83 lulus jadi dosen di sini. Saya tidak pernah pergi dari kampus ini, ya kecuali pergi sebentar lalu kata Bu Tuti tadi pulang lagi ke sini. Tapi sebenarnya saya tetap ngajar. Enggak pernah, kecuali yang terakhir itu betul-betul tidak bisa lagi menjadwalkan gitu. Nah, kita harus mulai menyiapkan kader-kader bangsa kita yang itu menghindari tadi. Apalagi kalau saudara sekalian. Oke ya, itu menarik pemaparan dari Profesor Mahfud MD tentang bagaimana good governance atau mungkin pemerintahan yang bagus itu perlu peran semua pihak ya. Bukan cuman calon yang terpilih harus benar-benar amanah, kemudian menteri-menterinya juga anti korupsi, tapi juga masyarakat diminta untuk tetap mengawasi, aware dan juga peduli dengan pemerintahannya. Karena dengan pengawasan dari masyarakat,
civil society, kata Prof. Mahmud tadi ya, kita bisa menciptakan pemerintahan yang bagus. Karena semuanya bersinergi, bekerja sama untuk memajukan Indonesia, negara kita tercinta, begitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam.